1. Kacamata memiliki lensa dan gagang. Hubungan ini sama dengan A. Meja memiliki kaki dan permukaan, B. Mobil memiliki roda dan kaca spion, C. Komputer memiliki listrik dan kabel data, D. Pohon memiliki ranting dan daun, E. Jam tangan memiliki jarum dan baterai. Hubungan yang paling tepat adalah A. Meja memiliki kaki dan permukaan. Kacamata terdiri dari dua komponen utama, lensa dan gagang, sama seperti meja yang terdiri dari dua komponen utama, kaki dan permukaan. Keduanya memiliki bagian yang saling melengkapi untuk membentuk satu kesatuan. B. Mobil memiliki roda dan kaca spion. Di sini, roda dan kaca spion bukan komponen utama yang saling melengkapi untuk membentuk mobil. Mobil dapat berfungsi tanpa kaca spion, meskipun tidak ideal. C. Komputer memiliki listrik dan kabel data. Listrik dan kabel data bukan bagian fisik dari komputer. Kabel data adalah aksesori, sedangkan listrik adalah sumber daya, bukan komponen struktural. D. Pohon memiliki ranting dan daun. Ranting dan daun adalah bagian dari pohon, tetapi hubungan ini tidak sebanding karena ranting tidak memiliki fungsi utama yang setara dengan gagang pada kacamata. E. Jam tangan memiliki jarum dan baterai. Jarum dan baterai adalah komponen jam tangan, tetapi jarum tidak melengkapi baterai dalam arti struktur, mereka memiliki fungsi yang berbeda. 2. Pena dan kertas berada di atas meja. Hubungan objek yang setara dengan kalimat di atas adalah A. Pisang dan apel berada di dalam keranjang, B. Gelas dan piring berada di atas rak, C. Laptop dan charger berada di dalam tas, D. Sepatu dan kaos kaki berada di dalam lemari, E. Cangkir dan sendok berada di atas meja makan. A. Pisang dan apel berada di dalam keranjang. Meskipun ada dua objek, keduanya berada di dalam keranjang, bukan di atas permukaan seperti meja. Hubungan tempatnya berbeda. B. Gelas dan piring berada di atas rak. Meskipun gelas dan piring berada di atas permukaan, rak berbeda dari meja dalam konteks penggunaan. Ini tidak menciptakan kesetaraan yang sama. C. Laptop dan charger berada di dalam tas. Kedua objek ini berada di dalam tas, bukan di permukaan. Ini menunjukkan hubungan yang berbeda dari konteks di atas meja. D. Sepatu dan kaos kaki berada di dalam lemari. Seperti pilihan C, keduanya berada di dalam lemari, yang juga berbeda dari konteks di atas meja. E. Cangkir dan sendok berada di atas meja makan. Kedua kalimat menunjukkan dua objek yang berada di lokasi yang sama, meja dan meja makan, dan memiliki hubungan yang serupa dalam konteks penggunaannya. Pilihan lain tidak memiliki kesamaan lokasi atau konteks penggunaan yang setara. 3. Hubungan objek pada kalimat di rumah sakit. Terdapat dokter dan pasien, Y setara dengan A. Di restoran, terdapat koki dan pelayan, B. Di sekolah, terdapat murid dan guru, C. Di bioskop, terdapat tiket dan popcorn, D. Di bank, terdapat teller dan nasabah, E. Di bandara, terdapat pilot dan penumpang. Hubungan objek yang setara dengan kalimat J di rumah sakit. Terdapat dokter dan pasien, J adalah D di bank. Terdapat teller dan nasabah. Kedua kalimat menunjukkan dua peran yang berbeda, tetapi saling terkait dalam konteks tempat yang sama. Dalam rumah sakit, dokter dan pasien memiliki interaksi yang khas, sama halnya dengan teller dan nasabah di bank. A. Di restoran, terdapat koki dan pelayan. Meskipun ada dua peran, keduanya tidak memiliki hubungan langsung seperti dokter dan pasien. B. Di sekolah, terdapat murid dan guru. Ini juga menunjukkan hubungan, tetapi konteksnya berbeda dari interaksi di rumah sakit. C. Di bioskop, terdapat tiket dan popcorn. Tiket dan popcorn adalah barang, bukan peran dalam interaksi, sehingga tidak setara. E. Di bandara, terdapat pilot dan penumpang. Meskipun ada interaksi,
Konteksnya lebih berfokus pada transportasi, bukan pelayanan kesehatan seperti di rumah sakit. 4. Ransel memiliki resleting dan tali. Hubungan ini sama dengan A. Kompor memiliki api dan knop, B. Sepeda memiliki pedal dan rantai, C. Papan tulis memiliki kapur dan penghapus, D. Kulkas memiliki pintu dan rak, E. Buku memiliki sampul dan halaman. Hubungan yang sama dengan ransel memiliki resleting dan tali adalah D. Kulkas memiliki pintu dan rak. Keduanya menunjukkan hubungan antara komponen utama yang membentuk fungsi objek. Ransel terdiri dari resleting dan tali yang berfungsi sebagai bagian utama, begitu juga dengan kulkas yang terdiri dari pintu dan rak. A. Kompor memiliki api dan knop. Api bukan bagian dari kompor, ia merupakan hasil dari penggunaan kompor. B. Sepeda memiliki pedal dan rantai. Pedal dan rantai adalah bagian fungsional, tetapi tidak sebanding dengan bagian utama seperti pada ransel. C. Papan tulis memiliki kapur dan penghapus. Kapur dan penghapus adalah alat yang digunakan pada papan tulis, bukan bagian struktural dari papan tulis itu sendiri. E. Buku memiliki sampul dan halaman. Meskipun buku juga memiliki komponen, sampul dan halaman tidak berfungsi sebagai elemen fungsional yang saling melengkapi seperti resleting dan tali. 5. Helm digunakan untuk melindungi kepala. Hubungan objek yang setara dengan kalimat di atas adalah A. Kunci digunakan untuk membuka pintu, B. Payung digunakan untuk melindungi dari hujan, C. Baterai digunakan untuk menyalakan lampu, D. Sepatu digunakan untuk melindungi kaki, E. Sabuk digunakan untuk mengencangkan celana. Hubungan objek yang setara dengan kalimat, helm digunakan untuk melindungi kepala, adalah D. Sepatu digunakan untuk melindungi kaki. Kedua kalimat menunjukkan fungsi perlindungan terhadap bagian tubuh. Helm melindungi kepala, sementara sepatu melindungi kaki. A. Kunci digunakan untuk membuka pintu. Ini menggambarkan fungsi yang berbeda, yaitu membuka, bukan perlindungan. B. Payung digunakan untuk melindungi dari hujan. Meskipun ada unsur perlindungan, ini tidak spesifik untuk bagian tubuh. C. Baterai digunakan untuk menyalakan lampu. Ini menunjukkan fungsi penyediaan energi, bukan perlindungan. E. Sabuk digunakan untuk mengencangkan celana. Ini menjelaskan fungsi yang berbeda, yaitu menahan pakaian, bukan perlindungan.